Pernah nggak pas lagi nongkrong, lu ngelihat ada temen lu yang dari awal datang sampai pulang jarang banget ikut nimbrung? Apalagi sariawan? Atau jangan-jangan dia lagi merencanakan hal berbahaya di otaknya? Kayak gitu ya guys, mereka itu diam karena punya alasan yang lebih dalam. Sini kita bahas 7 alasan kenapa mereka lebih suka diam. 7. Pengaruh lingkungan. Orang pendiam itu punya radar vibe yang sensitif. Kalau mereka ngerasa lingkungannya toksik, palsu, atau penuh drama, baterai sosialnya langsung drop ke 0%. Contohnya misal si Mono baru datang ke acara ulang tahun, tapi isi acaranya malah orang-orang yang lagi flexing atau ngegosip. Si pendiam bakal langsung pindahin status ke mode invisible biar gak perlu repot pura-pura asik sama mereka. 6. Social filtering. Kalau kita mungkin suka ngomong belak-belakan apa adanya yang lewat di otak, langsung dibicarain. Tapi orang pendiam punya saringan yang super ketat. Misalnya pas lagi ngebahas game atau tren viral, di otak mereka sebenarnya muncul puluhan opini. Tapi setelah disaring, mereka mikir, gak penting-penting amat buat gue omongin. Akhirnya opini itu gak keluar satupun dan mereka cuma tersenyum tipis. 5. Psychological safety. Walau lebih sering diem, ada saatnya kok mereka bisa jadi cerewet banget. Yaitu saat mereka ngerasa aman dan gak bakal dijudge. Makanya, jangan kaget kalau di tongkrongan baru, mereka cuma diem kayak patung. Tapi pas ngechat di grup Discord bareng sahabat karib, ketikannya udah kayak koran, lengkap pakai emoji dan meme absurd. Mereka cuma butuh dijamin kalau opini mereka dihargai. 4. Pengalaman masa lalu. Terkadang seseorang menjadi pendiam itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena dulu saat lagi antusias cerita mereka sering dipotong, dicuekin, atau bahkan diejek sama orang sekitarnya. Otak mereka akhirnya bikin mekanisme pertahanan. Daripada gua ngomong terus sakit hati karena gak didengar, mendingan gua diem aja. Trauma kecil ini bikin mereka menutup diri dan dampaknya bisa terbawa sampai dewasa. 3. Mengamati sebelum bicara. Orang pendiam itu udah kayak detektif tongkrongan. Pas lo lagi heboh cerita hal absurd, otak mereka aktif menganalisis situasi. Mereka baca bahasa tubuh, dengerin intonasi, dan nyari tahu siapa yang dominan. Secara psikologis, ini namanya proses kognitif tingkat tinggi. Mereka nggak mau asal ceplos-ceplos yang ujung-ujungnya bikin blunder atau nyakitin perasaan orang lain. Jadi pas mereka akhirnya buka suara, omongannya bakal lebih terfilter, to the point, atau sekedar punchline jokes yang bikin seisi ruangan ketawa ngakak. 2. Nyaman dengan keheningan. Bagi sebagian besar orang, keheningan itu canggung. Tapi buat si pendiam, keheningan adalah kenyamanan level dewa. Secara psikologis, stimulasi otak mereka itu berbeda. Orang ekstrovert butuh stimulasi luar kayak obrolan atau keramaian buat dapat energi. Kebalikannya, orang pendiam justru dapat energi dari ketenangan. Jadi kalau lu lagi semobil sama mereka terus gak ada yang ngomong, jangan panik. Mereka bukannya lagi marah. Mereka justru lagi menikmati momen itu tanpa beban harus nyari topik basa-basi. 1. Kesalahpahaman yang sering terjadi. Ini masalah yang paling sering dialami para pendiam. Mereka suka dicap sombong, gak asik, atau antisosial. Padahal faktanya banyak dari mereka yang sebenarnya cuma introvert atau selektif sosial. Mereka juga punya teman, punya rasa peduli, dan bisa asik kok. Tapi cara nunjukinnya aja yang beda. Mereka tipe quality over quantity. Lebih milih punya 2 teman dekat dengan obrolan yang dalam daripada punya 50 teman tapi bahasnya cuma drama atau gosip doang. Diamnya mereka bukan penolakan terhadap lu, tapi cara mereka menjaga kedamaian diri sendiri. Jadi, orang pendiam itu bukan berarti gak bisa ngomong atau lagi sariawan ya. Mereka cuma milih kapan suara mereka layak buat didengar. Kalau lu mau mereka lebih terbuka, kuncinya cuma satu. Jangan dipaksa buat ngomong, apalagi dipojokin di depan umum. Itu cuma bikin mereka makin pengen menghilang. Cukup ajak ngobrol santai aja berdua. Dengerin pas mereka lagi cerita dan hargai batas kenyamanan mereka. Kalau kalian gimana? Coba absen di kolom komentar, kalian tipe orang yang pendiam atau yang gak bisa diem nih? Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian ya.